Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifan Siahaan turut menjadi satu dari 7 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Mobil mewah ini dimiliki oleh pengusaha Harvey Muiz di Bangka Belitung hingga berdampak kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat atas nama rakyat, atas nama rakyat. Siapa berani gerak berbohong atas nama rakyat. Korupsi yang dilakukan dengan mengambil uang rakyat bukan hanya sekedar tindakan melanggar hukum, tetapi juga merampas hak masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, menyediakan layanan kesehatan, dan meningkatkan kualitas pendidikan justru berakhir di kantong pribadi. Akibatnya, rakyat yang bekerja keras membayar pajak hanya menanggung kerugian dan kehilangan kesempatan untuk hidup lebih baik. Korupsi lebih dari sekedar kerugian materi, tetapi juga menciptakan luka sosial yang mendalam. Kepercayaan terhadap pemerintah melemah, dan kesenjangan sosial kian melebar. Setiap tindakan korupsi ibarat memutus rantai harapan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk menyadari bahwa korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas masa depan bersama. Nah, dari video tersebut kita sudah mengetahui bahwa korupsi itu merugikan banyak orang. Jadi, ada beberapa cara jitu yang dapat kita lakukan untuk mencegah korupsi, yaitu: pertama, biasakan jujur dari hal-hal kecil, misalnya dengan bayar jajan sesuai harga tanpa dikurang-kurangi. Yang kedua, berani menolak jika diajak berbuat curang, karena sekali kamu ikut itu akan menjadi kebiasaan buruk loh. Ketiga, selalu disiplin dan tanggung jawab agar kita terbiasa bekerja dengan benar tanpa alasan. Keempat, gunakan uang atau fasilitas sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, supaya tidak menyalahgunakan kepercayaan. Nah, jika cara-cara tersebut sudah kita lakukan, kita sudah ikut berperan melawan korupsi. Ingat, perubahan besar dimulai dari diri sendiri. Bersama kita wujudkan masa depan bebas korupsi. Ibarat mahasiswa, pemerintah dalam ngejalanin tugas negaranya juga dapat nilai IPK. Dan yang paling gampang ketebak, nilai-nilai yang sering jeblok bagi negara kita, Indonesia. Bahkan di pemilu nanti nyatanya masih banyak para mantan, bukan mantan yang itu, tapi mantan koruptor yang bisa tetap jadi caleg lagi di pemilu nanti. Ada apa dengan Indonesia? Apakah Indonesia sudah sebobrok itu gara-gara korupsi? Faktanya Indonesia itu sebenarnya nggak bobrok-bobrok banget karena kita itu ternyata berprestasi ranking 3, tapi sebagai negara terkorupsi se-ASEAN atau sekitar peringkat 90 sedunia. Kita bisa punya prestasi sehebat itu karena Indonesia sayangnya bisa kehilangan uang triliunan tiap tahunnya cuma gara-gara korupsi. Mungkin sebagian besar dari kita ngeliat kasus korupsi itu kayak nonton infotainment, kita nggak ngerasain dampaknya secara langsung. Tapi duit sebanyak itu kalau dihitung-hitung bisa bantu ngebiayain puluhan ribu anak bisa sekolah dari SD sampai mereka lulus sarjana. Nah, kalau dibiarin negara kita bisa aja bernasib sama dengan Brazil sekarang yang ngalamin krisis besar banget. Salah satu faktor pendukungnya adalah terungkapnya kasus korupsi terbesar dalam sejarah di Brazil yang bikin sampai hampir dari sepertiga kabinet presiden diselidikin sama KPK-nya Brazil. Mengakibatkan 13.000 orang di PHK dan berimbas secara ekonomi hingga ke 7 negara tetangganya. Dan tentunya selain Brazil banyak juga negara yang budaya korupsinya udah top banget yang juga akhirnya mengakibatkan perekonomian negara mereka pun jadi terhambat.